Halo guys, selamat datang di channel YouTube Crover Cinema Recap. Di debut pertama channel ini, saya akan mereview film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Film ini rilis pada tahun 2005 yang lalu, yang disutradarai oleh Tim Burton. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita intro dulu guys. Kisah ini dimulai dari seorang anak yang bernama Charlie Bucket. Dia hidup bersama keluarganya di rumah yang sudah reot di belakang kota. Keluarga Charlie bisa dibilang keluarga yang miskin pada saat itu. Namun Charlie adalah anak yang beruntung. Hanya saja dia belum tahu. Ayah Charlie bekerja sebagai buruh di pabrik odol di kota. Dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Mereka tinggal serumah dengan kakek dan neneknya yang sepanjang hari rebahan di kasur. Karena memang sudah uzur guys. Setiap pulang kerja, ayahnya selalu membawakan tutup odol reject untuk Charlie, yang pada saat itu sedang membuat miniatur pabrik coklat terbesar di dunia milik Willy Wonka yang ada di kotanya. Saat melihat miniatur tersebut, seketika mengingatkan kakeknya yang 20 tahun lalu pernah bekerja di toko coklat milik Willy Wonka yang pada saat itu tidak sebesar sekarang. Willy Wonka adalah pembuat coklat yang jenius. Dia membuat makanan yang orang lain berpikir tidak mungkin, tapi dia bisa membuatnya. Bahkan pangeran pernah dibuatkan istana yang semuanya dibuat dengan coklat. Namun istana itu tidak bertahan lama karena cuaca panas dan akhirnya meleleh. Pada saat pangeran India ingin dibuatkan kembali istananya, Willy Wonka justru sedang dalam kesulitan saat itu. Kesuksesan yang diraih Willy Wonka membuat semua para pembuat coklat iri. Para pesaing mulai mengirim mata-matanya untuk mencuri resep rahasia dari pabrik. Bahkan para pesaingnya mulai terang-terangan menjual hasil dari resep curiannya tersebut. Pencurian yang sering terjadi seiring berjalannya waktu membuat Willy Wonka harus bertindak. Hingga pada hari itu, Willy Wonka tanpa peringatan sebelumnya memulangkan seluruh karyawannya dan menutup serta pabriknya. Setelah beberapa tahun pabrik itu beroperasi, Willy Wonka mengadakan sayembara nih guys. Bagi yang bisa mendapatkan golden ticket yang ada di dalam coklat, akan diberi kesempatan untuk tur ke dalam pabriknya, serta mendapatkan giveaway yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tiket yang disebar ke seluruh dunia itu hanya ada 5 tiket aja nih guys. Seluruh dunia dibuat gempar dan banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli coklat sebanyak mungkin. Singkat cerita, tiket pertama sudah didapatkan oleh Augustus Gloop, anak dari penjual daging dari Jerman. Disusul tiket kedua yang berhasil didapatkan oleh seorang anak yang bernama Verukasa, anak dari pengusaha kacang dari Inggris. Kemudian tiket ketiga ditemukan oleh seorang anak yang ambisius bernama Violet Bergate. Dan tiket keempat berhasil didapatkan oleh seorang anak yang bisa dibilang jenius, karena dia hanya sekali membeli coklat dan langsung mendapatkannya. Anak ini bernama Mike Tiff. Charlie sendiri juga ikut mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan tiket emas yang terakhir. Pada saat menjelang hari ulang tahunnya, dia diberi hadiah sebatang coklat oleh orang tuanya. Namun tidak ada tiket di dalamnya. Kemudian kakek Charlie mencoba memakai tabungan simpanan miliknya untuk membeli coklat, dan dia belum juga berhasil mendapatkan tiket emas ini. Sampai saat Charlie merasa pesimis, tidak sengaja dia menemukan duit di dalam tumpukan salju di jalan raya dan segera membelikan coklat di toko terdekat.
Siapa sangka di situ dia ternyata mendapatkan golden ticket yang terakhir. Banyak yang ingin sekali membeli tiket itu dengan uang dan barang. Tapi Charlie langsung disuruh pulang sama si pemilik toko agar tidak terpengaruh. Dengan cepat, Charlie bergegas pulang ke rumah dan mengabarkan kakeknya. Nah, ketika tahu Charlie mendapatkan tiket emas, kakeknya langsung seneng nih guys. Sampai-sampai kakeknya turun dari ranjang dan joget-joget kegirangan. Dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih. Peserta yang sudah mendapatkan golden ticket sudah berkumpul di depan pabrik. Willy Wonka menyambut semua peserta yang datang dan tur pun dimulai. Di tempat yang pertama, para peserta memasuki ruangan yang seperti taman yang sangat luas dan terdapat air terjun dari coklat di dalamnya. Semua yang ada di taman ini bisa dimakan. Willy Wonka mengizinkan para peserta untuk mencicipi semua yang ada di taman ini. Nah, di sini kita diperkenalkan oleh suku Oompa-Loompa dari Oompaland yang bekerja di pabrik coklat milik Willy Wonka. Willy Wonka bercerita ketika dia ke tempat yang bernama Oompaland untuk mencari resep baru, dia bertemu dengan suku Oompa-Loompa. Suku Oompa-Loompa sangat menyukai biji kokoa yang menjadi bahan utama dari coklat. Sampai akhirnya Willy Wonka membuat kesepakatan dengan para suku Oompa-Loompa. Willy Wonka mengajak suku Oompa-Loompa untuk tinggal dan bekerja di pabrik miliknya. Sebagai gantinya, suku Oompa-Loompa akan diberi biji kokoa sebagai upahnya. Ketika semua peserta sedang terfokus mengamati para suku Oompa-Loompa, si Agustus sibuk nih untuk memakan semua yang ada di taman. Sampai akhirnya dia kejebur di sungai coklat. Dikarenakan mesin penyedot coklat sedang beroperasi, jadi si Agustus ini kesedot pompa dan menyumbat jalannya mesin itu guys. Suku Oompa-Loompa yang berada di lokasi ternyata tergugah untuk membuat sebuah lagu. Ya, semacam lagu kritik mungkin ya guys. Nah, setelah menyanyikan lagu, Oompa-Loompa diminta untuk membantu Agustus Gloop yang terbawa mesin. Tur berlanjut dengan menaiki perahu menyusuri sungai coklat dan menuju ke ruang penciptaan. Di sini Willy Wonka memperkenalkan makanan hasil kreasinya. Sampai akhirnya ia menunjukkan mesin yang dapat membuat permen karet dengan 3 rasa porsi sekaligus. Permen karet ini langsung dicoba nih oleh Violet, sang juara mengunyah permen karet. Dikarenakan permen ini masih dalam uji coba pada rasa dessert, yaitu es krim dan blueberry, si Violet langsung berubah menjadi blueberry nih guys. Dan seperti biasa, suku Oompa-Loompa langsung menyanyikan lagu andalannya dan membawa Violet untuk menolongnya. Perjalanan berlanjut. Di perjalanan, Charlie bertanya pada Willy Wonka, "Ingatkah permen yang pertama kali ia makan?" Seketika Willy Wonka ingat. Ketika Halloween, ia mendapatkan banyak permen dan coklat. Namun ayahnya yang seorang dokter gigi langsung membuangnya di tungku api unggun. Tapi dia menemukan coklat yang masih utuh di tungku dan langsung mencobanya. Siapa sangka dari situ Willy Wonka terobsesi dengan berbagai rasa coklat dan membeli semua coklat dan permen yang ada dan berencana ingin membuat coklat sendiri. Namun sang ayah tidak setuju dan berencana akan meninggalkannya kalau ia tetap melakukannya. Nah, ketika ia pulang, bener aja nih guys, rumah ayahnya udah gak ada. Oke, lanjut di tempat yang ketiga. Ini adalah tempat Willy Wonka menyortir kacang untuk bahan bakunya. Nah, yang unik di sini yang menyortir kacang adalah seekor tupai.
Melihat tupai yang bekerja di sini, Veruca langsung ingin meminta ayahnya untuk membelikan tupai milik Willy Wonka. Karena tupainya tidak dijual, akhirnya Veruca sendiri nih yang ambil langsung. Singkat cerita, si tupai merasa terancam dan menyerang Veruca dan membuangnya ke tempat pembuangan. Ayahnya yang melihat Veruca terjatuh lalu menyusulnya. Diiringi nyanyian umpa-lompa, ternyata ayahnya juga masuk ke dalam tempat pembuangan. Di perjalanan selanjutnya, mereka ke ruangan televisi. Tapi bukan ruangan biasa nih guys. Ini adalah ruangan di mana kita bisa mengirim coklat dan mengambilnya lewat televisi, seperti alat teleportasi. Nah, anak yang bernama Mike ini langsung ingin mencoba menteleportasi dirinya ke dalam televisi. Ketika masuk ke televisi, badannya jadi kecil banget guys. Jadi perlu dicari ke saluran TV lain. Sambil mencari keberadaan Mike yang ada di dalam televisi, nyanyian umpa-lumpa terus mengiringinya juga guys. Dikarenakan badan Mike yang kecil, Willy Wonka menyusup umpa-lumpa untuk merentangkan tubuhnya. Dan ketika ingin melanjutkan tur, ternyata pesertanya hanya tinggal Charlie sendiri. Dan akhirnya si Charlie dinobatkan sebagai pemenangnya. Willy Wonka lantas mengantar Charlie dan kakeknya pulang ke rumahnya untuk bertemu keluarga Charlie. Di sana Willy Wonka mengatakan bahwa hadiah yang akan diberikan pada pemenang sayembara ini adalah pabrik coklat miliknya sendiri sebagai penerusnya. Tapi dengan satu syarat, si Charlie harus meninggalkan keluarganya. Di sini Charlie menolak tawaran itu dan memilih untuk tetap tinggal dengan keluarganya. Nah, karena Charlie menolak, akhirnya Willy Wonka meninggalkan rumah Charlie. Tidak lama kemudian, Charlie bertemu kembali dengan Willy Wonka yang pada saat itu sedang membaca koran dan sepatunya disemir oleh Charlie. Charlie bertanya, kenapa Willy Wonka tidak menyukai keluarganya? Atau yang bisa dibilang di sini adalah ayahnya ya guys. Charlie menawarkan diri untuk mengantarkan Willy Wonka untuk bertemu ayahnya. Dan Willy Wonka menyetujuinya. Ketika sampai di rumah ayahnya, Willy Wonka berpura-pura menjadi pasien. Dan ayahnya tidak tahu kalau dia itu anaknya. Sampai akhirnya dia tahu bahwa gigi Willy Wonka ini sama seperti punya anaknya dulu. Ketika ia tahu kalau itu adalah Willy Wonka anaknya, ayahnya kelihatan senang sekali. Dan berkat Charlie, hubungan keluarga mereka menjadi lebih baik. Nah, pada hari itu Willy Wonka menawarkan kembali hadiah yang dia tawarkan waktu itu dengan satu syarat. Dan akhirnya Charlie berhasil mendapatkan pabrik coklat dan Willy Wonka berhasil mendapat sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Dan berakhirlah film ini guys. Oke, terima kasih yang sudah mau mampir dan sampai jumpa lagi di lain video guys. Bye bye.